Jemaat kami undang untuk berdiri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah minggu saat ini merupakan ibadah penutupan bulan Kitab Suci tahun 2021. Kurang lebih sudah 1 bulan kita melaksanakan kegiatan bulan Kitab Suci. Melalui bulan Kitab Suci ini, kita semakin dibimbing untuk mengerti dan memahami firman Allah di dalam hidup kita. Iman kita semakin dikuatkan oleh firman-Nya. Hati kita senantiasa merasakan damai sejahtera dan sukacita oleh kebenaran-Nya. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa menjadikan firman Allah di dalam kitab suci sebagai dasar dan pedoman hidup kita. Mari kita menutup bulan kitab suci ini dengan penuh pengharapan bahwa firman Allah senantiasa menyapa dan selalu ada dalam hidup kita. Kita pujikan Kidung Jemaat nomor 9, bait 1 dan 3. Marilah kita menghayati ibadah kita pada saat ini dengan pengakuan yang demikian. Ibadah penutupan bulan kitab suci pada saat ini kita lakukan dengan pertolongan kita ada di dalam nama Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Yohanes 1 pasal 1 dan 14 menyebutkan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Berdasarkan firman Tuhan hari ini, kita mengetahui bahwa Tuhan Yesus adalah Sang Firman hidup.
Sabdanya adalah kebenaran yang menuntun kita pada kehidupan yang kekal. Mengakhiri rangkaian bulan kitab suci ini menjadi tekad kita bersama untuk terus mendengar, merenungkan, serta melakukan di dalam hidup kita setiap hari. Kita akan puji dan muliakan nama Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 49, bait 1 dan 2. Firman Allah, jayalah. Mari kita berdoa. Sang firman itu sungguh nyata dalam hidup kami, memberikan pelajaran, pedoman ketika kami melangkah di tengah dunia ini. Setiap firman yang Tuhan berikan, seringkali kami dengarkan. Tetapi ampuni kami Tuhan, jikalau firman yang kami dengarkan ini belum kami lakukan dalam kehidupan kami secara nyata. Di dalam hidup yang Tuhan berikan, kekuatan, sukacita, itu kami rasakan. Ampuni kami Tuhan, jika kami belum mampu untuk melakukannya itu. Melalui contoh-contoh yang sederhana dalam hidup kami, ketika kami hidup bergerejawi, bermasyarakat, bahkan di tengah keluarga kami. Ampuni kami Tuhan. Kami meyakini dengan sungguh, kami ingin dan terus menjadi pribadi yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Roh Kudus-Mu yang akan menyertai kami di dalam menjalani hidup setiap hari. Dengan segala kerendahan hati kami Tuhan, ampunilah kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat kami undang untuk berdiri. Berita anugerah kita pada saat ini terambil dari Roma pasal 5 ayat 8 dan 9 yang demikian. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Demikianlah berita anugerah bagi kita semuanya. Jemaat dipersilahkan duduk. Bersama-sama sebelum kita masuk di dalam pelayanan firman Tuhan, kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 34 bait 1 dan 2. Disalib Yesus di Kalvari. Serahkan dosaku yang kecil.
bersih. Puji namanya, puji namanya, puji namanya. Oleh darahnya aku bersih. Puji namanya. Ini bahagiaku penuh, Yesus berlian di dalamku. Sungguh ku selamatku ditebus. Puji namanya, puji namanya, puji namanya. Oleh darahnya aku bersih. Puji namanya. Tiba saatnya bagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Bapa yang kami kenal di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, yang senantiasa menganugerahkan sukacita dan kebenaran yang sejati dalam hidup kami. Pada saat ini, bersama-sama kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena sejatinya hanya firman-Mu lah ya Bapa, yang menjadi kekuatan dan pegangan kami menjalani hidup di tengah dunia seperti saat ini. Berikanlah kami hikmat, sehingga firman yang kami dengarkan bersama-sama itu sungguh menyentuh hati kami untuk melakukannya di dalam hidup setiap hari. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita pada saat ini terambil dari Injil Markus 9 ayat 38 sampai dengan 50 yang demikian. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi nama-Mu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi nama-Ku dapat seketika itu juga mengumpat Aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung, daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan ketika kakimu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka.
di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Yang berbahagia adalah kita semua yang setia mendengarkan firman Tuhan, terlebih melakukan di dalam kehidupan setiap hari. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kabar panjenengan semuanya? Saya berharap bahwa kita masih tetap sukacita, tetap bersabar, dan sehat selalu. Renungan kita pada saat ini, kita berikan judul Pilih Hidup Dituntun Hawa Nafsu atau Firman Tuhan. Pilih hidup dituntun oleh hawa nafsu atau firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara mengenai komunitas. Komunitas itu adalah kelompok orang yang hidup saling berinteraksi. Biasanya komunitas itu dibuat atas dasar kesamaan di dalam hobi atau latar belakang atau pemikiran. Misalnya seperti komunitas bersepeda, komunitas Kristen, komunitas pecinta alam, dan lain sebagainya. Para komunitas ini akan sangat bersemangat di dalam mencapai visi misi bersama. Akan tetapi, sangat juga dimungkinkan bahwa komunitas itu bergerak menjadi sebuah kelompok yang eksklusif, yang tertutup, yang menganggap bahwa komunitasnya adalah komunitas yang paling baik, yang bergengsi, yang sulit terbuka dengan komunitas yang berbeda dengannya, dan pada akhirnya muncul permasalahan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita pada saat ini pun juga berbicara mengenai komunitas, di mana para murid Tuhan Yesus menyebut dirinya sebagai komunitas yang istimewa, bahkan juga eksklusif. Mengapa istimewa? Bagaimana tidak bahwa mereka semuanya para murid itu dipilih langsung oleh Tuhan Yesus Kristus. Tentu saat itu posisi Tuhan Yesus adalah pribadi yang sangat terkenal. Sehingga para murid pasti senang karena berada bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Bahkan para murid bisa berkomunikasi secara personal, berelasi secara personal dengan Tuhan Yesus. Pada saat itu, Tuhan Yesus terkenal ketika melakukan banyak sekali mujizat penyembuhan, mengajarkan hal-hal yang baik, bahkan pengikutnya itu banyak sekali. Alangkah senangnya komunitas mereka, para murid Tuhan Yesus, berada bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tetapi kemudian muncul istilah bahwa murid Tuhan Yesus ini adalah komunitas yang eksklusif. Komunitas yang merasa diri paling istimewa dibandingkan yang lain. Contohnya, ketika salah satu murid Tuhan Yesus bernama Yohanes, itu bersama-sama dengan rekannya merasa terganggu dan tidak mengizinkan seorang yang bukan komunitas mereka itu menggunakan nama Yesus secara ilegal. Kemudian Yohanes menghampiri Tuhan Yesus dan mengatakan, "Guru, kami lihat ada seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Kemudian kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Respon Tuhan Yesus adalah, Tuhan Yesus melarang Yohanes untuk mencegah orang tersebut. Yesus justru menunjukkan sikap yang pro, yang setuju terhadap orang yang tidak dikenal itu.
yang bukan termasuk di dalam komunitas atau murid Tuhan Yesus pada saat itu. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anakku yang terkasih, ada dua hal yang ingin Tuhan Yesus ajarkan kepada para murid. Hal yang pertama adalah tentang prinsip komunitas. Terlebih komunitas dalam kerajaan Allah. Tidak seperti komunitas di awal tadi menganggap diri sebagai yang istimewa, yang eksklusif, yang paling benar daripada komunitas yang lainnya. Para murid tidak mengerti prinsip komunitas yang demikian. Prinsip komunitas kerajaan Allah yang dimaksud adalah apakah ia mengatakan yang jahat tentang Yesus? Apakah ia jelas-jelas melakukan tindakan yang melawan Tuhan Yesus? Jika orang itu melakukan apa yang baik bagi kemuliaan Allah, maka ia adalah rekan, bukan lawan. Oleh sebab itu, mengapa Tuhan Yesus justru melarang para murid untuk mencegah orang itu menggunakan nama Tuhan Yesus di dalam melakukan pelayanan. Prinsipnya adalah jika yang dilakukan adalah hal yang baik bagi kemuliaan Allah, tujuannya adalah baik untuk kemuliaan Allah, ia adalah rekan sepelayanan. Prinsip yang kedua adalah setiap orang janganlah menganggap dirinya atau mengambil peran sebagai pengacau atau penyesat di dalam suatu komunitas itu yang hanya ingin mencari perhatian, pengakuan, penghargaan tanpa memperhatikan kelangsungan hidup orang lain dalam suatu komunitas. Tuhan Yesus melambangkan sehatnya suatu komunitas itu seperti organ-organ tubuh manusia adalah baik jika masing-masing tubuh itu anggotanya dapat mengerti dan memahami perannya masing-masing. Seperti tangan itu perannya untuk apa, seperti mulut perannya untuk apa, seperti kaki perannya untuk apa, dan lain sebagainya. Yang terpenting dari prinsip yang kedua ini adalah setiap pribadi memahami perannya masing-masing tanpa merasa diri paling baik. Apalagi berlaku menjadi penyesat atau pengacau di tengah-tengah komunitas itu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, disinilah kita diingatkan dan diajak kembali untuk melihat keberadaan kita sebagai pengikut Kristus di tengah-tengah komunitas Kristen ataupun organisasi-organisasi yang kita hidupi. Sudahkah kita menjadi orang yang mau dan mampu memahami keberadaan orang lain? Dengan penuh sukarela, mengesampingkan keinginan pribadi untuk selalu dilihat, dihargai, dan diakui oleh orang lain. Sudahkah kita lakukan entah itu di keluarga kecil kita, apakah itu di lingkungan tempat kita bekerja, terutama di tengah-tengah kehidupan berpelayanan kita bersama di gereja. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita bisa mengorbankan nafsu ingin dilihat, diakui, dihargai, maka komunitas yang sehat akan benar-benar terwujud. Satu hal yang pasti bahwa sehatnya komunitas jika di dalamnya mempunyai ikatan saling memperhatikan, saling menolong, saling menopang. Mari membangun komunitas yang sehat, terlebih di tengah-tengah gereja kita, di tengah-tengah lingkungan, di tengah-tengah tempat kita bekerja. Mari terus kita doakan, kita dukung, dan kita mau serta mampu untuk saling mengerti tugas dan perannya
masing-masing di tengah-tengah lingkungan gereja keluarga. Jika demikian, pilih hidup dituntun hawa nafsu atau firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Ketika kami ada pada saat ini, kami telah terbentuk di dalam komunitas Kristen sebagai pengikut Kristus. Tetapi satu hal yang pasti, bahwa kami ingin mengesampingkan apa yang menjadi keinginan kami. Kami ingin mengutamakan kehendak Tuhan, sehingga seluruh karya Tuhan itu boleh dinyatakan. Kami belajar melalui Yohanes dan juga para murid yang lainnya untuk mau memahami orang lain, untuk bisa menerima yang lainnya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam komunitas Kristen ini kami sungguh bertumbuh, dan biarlah komunitas kami ini adalah komunitas yang sehat di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kami undang untuk berdiri, bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman rasuli kita yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bersama-sama pada saat ini kita menaikkan rasa syukur kita. Mari kita mengumpulkan persembahan kita yang didasari dari Mazmur 4 ayat yang ke-6 yang demikian. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Bersama kita menghimpun persembahan kita dengan kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 292 bait 1 dan 2. Sambil menari, nyanyikanlah lagu yang merdu, bunyikanlah embus kecapi, mari
Jemaat yang terkasih, pada saat ini kita akan masuk di dalam doa syafaat. Saya akan memberikan waktu kepada panjenengan semua untuk berdoa secara pribadi, mendoakan setiap pokok-pokok doa kita. Dan nanti kita akan berdoa bersama-sama seperti doa Fransiskus dari Asisi, dan nanti akan kita akhiri dengan doa Bapa Kami. Mari kita berdoa. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi aku menerima, dengan mengampuni aku diampuni, dengan mati suci aku bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya.
Jemaat yang terkasih, kami undang untuk berdiri. Marilah kita kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing. Jadikanlah bulan kitab suci saat ini sebagai sarana bagi kita untuk semakin berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Percayalah bahwa Tuhan Allah selalu menguatkan dan menolong kita di dalam setiap kesulitan dan pergumulan yang kita hadapi. Jadilah pelaku firman yang hidup di dalam kebenaran Allah. Kidung Jemaat 415 bait yang pertama. Bersulingan berdoa, membimbing aku pada Elkana, dan memberikan aku berteduh di padang rumput hijau berkenang. Oh Gembala, itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Mu, kuasa damai terang bening. Bersama-sama kita mengakhiri ibadah kita pada saat ini dan kita menerima berkat dari Tuhan melalui hamba-Nya. Allah Bapa, Sang Pencipta kehidupan, memberkati dan menyertai Engkau. Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman hidup, memimpin dan menerangi jalan hidup-Mu. Roh Kudus, Sang kebenaran sejati, menguatkan dan menghiburkan Engkau saat ini sampai selama-lamanya. Amin.